Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Bakti, NIM 19073042, mata kuliah Teknik Pengkondisian Udara, materi kelistrikan sistem AC mobil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kelistrikan pada sistem AC mobil. Sistem kelistrikan AC mobil berfungsi dalam hal penyalaan sistem AC dan melakukan pengontrolan temperatur ruangan sesuai kehendak pengemudi. Nah, adapun komponen-komponen utama pada kelistrikan AC mobil ini diantaranya adalah seklar motor blower atau switch blower, kopling magnet, ada termostat, kemudian pengatur suhu elektronik atau termistor, kemudian ada relay, ada cooling fan, ada amplifier. Nah, kemudian berikutnya yaitu langkah kerja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami sistem-sistem dari komponen AC, kemudian sistem kelistrikannya, kemudian kita akan membuat dan mengetahui gambar serta fungsinya dan juga cara kerja dari komponen-komponen kelistrikan sistem AC. Yang pertama yaitu kita akan mengamati komponen kelistrikan AC pada mobil, pada engine stand, kemudian membuat gambar komponen dan melengkapi dengan fungsi serta cara kerja masing-masing komponen tersebut. Komponen yang pertama yaitu blower. Blower AC ini berfungsi menghisap udara yang ada di sekitar blower. Udara tersebut dihembuskan ke ruangan atau kabin melalui sirip-sirip evaporator. Dengan cara seperti ini, maka udara mampu melepaskan panas ke bagian freon atau refrigeran yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi, udara yang nantinya masuk ke dalam kabin sudah pasti lebih dingin atau sejuk. Adapun cara kerjanya, yang pertama yaitu pada posisi low. Jika pengaturan AC dalam posisi terendah atau low, maka arus angin akan mengalir dari kunci kontak ke bagian seklar motor blower evaporator. Nantinya baru masuk ke motor blower dan massa. Motor blower mulai berputar, namun secara lambat karena melewati dua tahanan blower atau resistor blower. Inilah yang mengakibatkan posisi pengaturan low menjadi tidak terlalu dingin. Kemudian posisi medium. Untuk posisi medium sendiri, cara kerjanya adalah arus udara mengalir melalui satu resistor saja. Jadi arus yang mengalir ke bagian motor blower menjadi semakin besar. Akhirnya kecepatan putaran pun juga lebih tinggi. Adapun yang ketiga yaitu pada posisi high atau posisi tinggi. Arus menuju motor blower sudah pasti tidak melalui tahanan tinggi. Hasilnya tidak melalui tahanan lagi. Hasilnya arus menjadi maksimal hingga putaran motor menjadi paling tinggi. Nah, kita sudah sama-sama pernah merasakan suhu dingin yang paling tinggi di dalam kabin mobil. Nah, bisa kita katakan bahwa fungsi tahanan menjadi sangat penting dalam sistem AC karena membuat pengaturan yang kita lakukan terasa efeknya, berefek kepada badan kita. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu kopling magnet atau magnetic clutch, di mana berfungsi untuk menghubungkan putaran mesin ke kompresor AC. Ketika mesin dan kompresor AC telah terhubung, maka kedua komponen ini bisa bekerja memompa refrigeran agar dapat bersirkulasi di dalam sistem pendinginan kendaraan bermotor. Nah, kemudian adapun cara kerjanya, kopling magnet bekerja dengan menggunakan prinsip elektromagnet, yaitu menghasilkan gaya magnet ketika ada arus yang mengalir pada kumparan atau pada koil. Magnet yang dihasilkan ini merupakan magnet remanen, magnet yang tidak permanen. Apabila ada arus listrik yang dialirkan ke kumparan, maka akan timbul kemagnetan. Inti besi yang berada di dalam kumparan tersebut berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Pada saat seklar AC di-on-kan, maka arus listrik akan mengalir dari baterai menuju ke kumparan, sehingga akan timbul kemagnetan-kemagnetan yang ditimbulkan oleh kumparan koil akan menarik pressure plate atau plat penekan, sehingga membuat putaran antara puli kompresor dan pressure plate terhubung. Pressure plate terhubung
pressure plate dihubungkan dengan kompresor melalui poros, sehingga apabila pressure plate berputar, maka kompresor AC juga akan bekerja. Kemudian pada saat saklar AC di-off-kan, maka arus listrik yang menuju ke kumparan akan terputus, sehingga kemagnetan akan hilang. Ketika kemagnetan menghilang, maka pegas pembalik akan menarik pressure plate, sehingga pressure plate tidak akan terhubung dengan puli kompresor. Pada saat ini, pressure plate tidak akan ikut berputar bersama puli, sehingga kompresor AC tidak bekerja. Ketika terjadi gangguan pada kopling magnet, maka dapat mengakibatkan refrigeran tidak akan dipompakan ke seluruh sistem, sehingga sistem pendingin AC tidak akan hidup walaupun saklar AC di-on-kan. Komponen yang ketiga yaitu thermostat atau thermoswitch, di mana komponen ini berfungsi untuk mengatur cairan pendingin yang ada dalam mesin mobil. Sebagai sistem pendingin, fungsi thermostat mampu mencegah overheat karena mampu menjaga kestabilan suhu mesin. Adapun cara kerjanya yaitu sama halnya seperti komponen lainnya yang ada pada mobil, thermostat juga memiliki fungsi dan cara kerja sendiri. Beberapa dari kita sebagai pemilik mobil mungkin belum sepenuhnya mengetahui tentang cara kerja dari thermostat yang ada pada mobil. Nah, setelah kita mengetahui fungsi thermostat, kita juga harus mengetahui bagaimana cara kerjanya. Pada dasarnya yaitu cara kerja dari thermostat adalah dengan mengikuti komponen lain yang ada pada sistem pendingin mobil kita. Awalnya, water pump akan memompa air agar mengarah ke mesin. Setelah dipompa, air akan melalui water jacket atau aliran air yang mengelilingi mesin mobil. Air pendingin tersebut yang akan membuat suhu panas pada mesin keluar melalui selang sehingga masuk pada radiator. Jika suhu pada mesin telah mencapai 85 hingga 90 derajat Celcius, maka katup termostat akan membuka. Setelah suhu pada mesin mulai menurun, katup termostat akan kembali menutup. Katup termostat akan membuka dan menutup secara otomatis tanpa perlu kita kendalikan. Kemudian selanjutnya itu pengatur suhu elektronik atau termistor. Nah, komponen ini berfungsi untuk menghambat listrik dan nilai hambatan atau resistansinya berubah-ubah menyesuaikan perubahan suhu. Adapun cara kerjanya yaitu termistor atau pengatur suhu elektronik ini memiliki nilai hambatan atau resistansi yang berubah seiring dengan perubahan suhu atau temperatur. Temperatur tersebut akan bersinggungan langsung dengan salah satu bagian dari resistor dan mengakibatkan perubahan resistansi. Besar kecilnya hambatan yang terdapat di resistor termal dapat diukur menggunakan sebuah alat ukur yang bernama ohmmeter. Perubahan resistansi yang dimiliki oleh resistor termal akan sangat bergantung dari bahan pembuatnya. Pada resistor termal jenis NTC, perubahan suhu berbanding terbalik dengan nilai resistansi. Apabila suhu tinggi, maka resistansi yang terbentuk adalah rendah, dan sebaliknya apabila suhu terdeteksi rendah, maka resistansi akan naik. Hal ini berbeda dengan resistor termal PTC yang memiliki grafik linear. Artinya perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan nilai resistansi. Semakin tinggi temperatur terdeteksi, nilai resistansi pun akan meningkat. Kemudian ada komponen yang bernama relay. Nah, relay ini berfungsi sebagai sarana pembangkit arus listrik. Arus listrik ini kemudian dialirkan ke kompresor AC, lampu mobil, dan komponen elektromagnetik lainnya. Dalam hal ini, relay berfungsi untuk menjaga agar saklar tetap awet dan bisa berfungsi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian cara kerja dari relay, cara kerjanya cukup sederhana, yaitu hanya dengan mengalirkan arus listrik yang kecil, maka dapat langsung memberikan daya yang cukup besar dari baterai ke magnetic cloth atau motor blower. Selanjutnya yaitu amplifier. Fungsinya yaitu sebagai relay otomatis yang menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dari baterai menuju magnet clutch. Adapun cara kerjanya, ketika AC dinyalakan saklar, AC dipencet, amplifier akan mengaktifkan relay magnetic clutch sehingga kompresor bisa memompa refrigeran untuk bersirkulasi. Karena freon sudah bersirkulasi, maka ketika blower dinyalakan, pendinginan ruangan akan langsung terjadi. Ketika mesin digas, maka RPM kompresor akan meningkat. Selanjutnya yaitu cooling fan. Cooling fan ini berfungsi
untuk membantu mendinginkan radiator dengan cara membuat udara dapat mengalir melewati sirip-sirip radiator. Adapun cara kerja dari cooling fan ini atau kipas pendingin ini, kipas pendingin yang digerakkan oleh motor listrik ini sudah tidak memanfaatkan putaran dari pros and coil untuk memutarkan kipas pendingin. Motor listrik ini dapat bergerak atau berputar jika ada arus listrik yang mengalir ke motor listrik tersebut. Tipe motor listrik yang digunakan ini adalah motor listrik DC, yaitu arus yang digunakan adalah jenis arus searah. Pada tipe kipas pendingin yang digerakkan oleh motor listrik menggunakan sensor temperatur air pendingin atau water temperature sensor (WTS). Sensor suhu air pendingin ini akan mendeteksi suhu air pada mesin. Bila suhu air telah mencapai batas yang ditetapkan, maka sensor ini akan mengirim data ke ECU, sehingga ECU akan memberikan sinyal tegangan ke relay fan, sehingga relay fan aktif dan arus listrik dapat mengalir ke motor listrik, dan akhirnya motor listrik dapat bekerja. Hal tersebut berarti bahwa kipas pendingin radiator akan bekerja jika temperatur air pendingin mesin telah mencapai batas yang ditentukan antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Nah, hal tersebut akan memberikan banyak keuntungan pada kipas pendingin tipe ini, yaitu temperatur kerja mesin dapat dicapai dengan cepat, dan juga karena gerakan putarannya diambil dari motor listrik, maka mesin tidak akan dibebani untuk memutarkan kipas pendingin. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang kelistrikan sistem AC pada mobil, mulai dari komponen-komponennya beserta fungsi dan cara kerja komponennya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi saya awali dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.